Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu sebagaimana yang kita janjikan. Walaupun Ustaz saat ini sedang berada di Batam, dan karena kecanggihan teknologi, kita masih lagi dapat buat kuliah online dengan tajuk yang cukup penting. Jika Anda sesat, Anda jangan salahkan takdir. Maksudnya, bila seseorang itu ternyata sesat, tidak dapat hidayah, jangan sekali-kali kita menyalahkan takdir ilahi. Kita kena ingat Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Allah tidak akan sesat orang yang tidak patut disesatkan. Dan Allah akan beri hidayah mana-mana orang yang patut mendapat hidayah. Oleh sebab itu, sikap setengah umat Islam, kalau dia tidak taat pada Allah, suruhan Allah tidak dibuat, larangan Allah tidak dijauhi, mereka selalu mengatakan ini sudah takdir Allah. Mereka buat maksiat, mereka tidak buat suruhan Allah, mereka tidak mau attend kelas. Kata mereka itu sudah ditakdirkan oleh Allah sejak azali. Takdir Allah mana boleh dirubah? Ini yang Ustaz maksudkan. Topik hari ini akan beri penjelasan. Apakah dakwaan seperti itu betul, boleh diterima, atau salah? Untuk membahas perkara ini, kita bacakan dulu dua ayat. Ayat 36 dan ayat 37 dari surat An-Nahl. Lihat buku ini. Ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, jilid 5, halaman 55 hingga 65. Ini namanya tazkirah. Ini namanya nasihat.
Apa saja perkara yang ingin dibawa, mesti sebut dulu ayat Quran dan hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman. Coba dengar baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin. Kita terjemahkan dulu. Sebagaimana kita sama-sama maklum, terjemah Quran ada dua jenis. Terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. Coba dengar dulu terjemah harfiah. Direct translation. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Dan sesungguhnya kami telah utus rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah. Jangan jauhi olehmu taghut. Jadi bunyi perintah Allah kepada rasul, setiap rasul untuk disampaikan kepada umat masing-masing, sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan kamu ikuti taghut atau jauhilah taghut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Karena mereka dengar cakap Rasul. Dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Jadi dengan kedatangan Rasul, ada yang dapat hidayah, dan ada pula yang dapat dhalal atau kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi. Berjalanlah kamu di muka bumi. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Okey, itu baru terjemah harfiah. Ustaz ulang sekali lagi. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Untuk apa rasul diutus? Untuk menyeru kepada umat masing-masing. Sembahlah hanya Allah. Jauhi taghut. Taghut maknanya selain Allah. Sembah berhala, sembah malaikat, sembah jin, sembah orang alim, sembah wali-wali, keramat. Semua itu taghut. Sebab mereka bukan Allah. Rasul disuruh oleh Allah agar menyampaikan kepada umat masing-masing
Sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan kamu ikuti kehendak taghut. Dengan kata lain, jauhi taghut. Lalu apa kata Allah? Maka di antara umat itu ada yang kami beri mereka petunjuk. Allah beri mereka petunjuk. Karena mereka ikut apa yang Rasul sampaikan. Dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Ini pula untuk orang-orang yang menolak apa yang Rasul sampaikan. Maka berjalanlah kamu di atas permukaan bumi. Ayat ini menganjurkan agar kita pergi musafir, pergi ke negeri lain, mengembara di atas muka bumi. Bukan sekedar mengembara, tapi perhatikanlah orang-orang yang telah mendustakan para rasul. Okey. Setelah kita faham, itu terjemah harfiah, literal translation atau direct translation. Nah, sekarang kita ingin tahu apa dia tafsiran ayat. Terjemah ma'nawiyah. Terjemah kedua ini yang paling mustahak. Namanya terjemah ma'nawiyah, itu dalam bahasa kita tafsir atau tadabbur. Atau bahasa lain, pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat tadi. Nah, dalam hal ini, hadirin dan hadirat, ada 5 perkara. Dalam hal ini ada 5 perkara. 5 pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat tadi. Ayat yang ke-26. Pertama sekali, ingat ya, kita hanya sebut secara singkat saja. Kita tak akan baca. Tapi Ustaz dah baca tadi. Sehingga mampu untuk ambil 5 kesimpulan. Apa dia kesimpulan pertama, Pak Ustaz? Pengutusan Rasul oleh Allah bersifat umum. Tak kira Rasul yang diutus kepada kaum yang mana satu. Umum. Rasul itu bernama Nuh ke? Rasul itu bernama Ibrahim ke? Rasul itu bernama Yaqub ke? Ismail, Ishaq, Yusuf, Musa, Isa, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya pengutusan Rasul itu bersifat am. Tetapi tujuannya satu. Semua Rasul bawa tujuan yang satu. Apa dia? Sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan kamu sembah selain Allah. Yaitu taghut. Hakikat ini Allah dah sebut dalam surat Yasin. Ayat 60 dan 61. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kepadamu, hei anak cucu Adam. Anak cucu Adam maksudnya manusia. Tak kira dia umat Nabi atau Rasul yang mana satu. Umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Ibrahim ke, umat Nabi Ismail, Ishaq, Yaqub, umat Nabi Muhammad. Semuanya anak cucu Adam. Apa yang Allah perintah? Jangan kamu sembah syaitan. Itu syaitan tadi itu taghut. Karena sesungguhnya syaitan bagimu musuh yang nyata. Itu satu.
Lalu kalau tak boleh sembah syaitan, tagut, kita mesti sembah siapa? Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kamu mesti sembah aku saja, kata Allah. Dan itulah dia jalan yang lurus. Ayat itu membawa makna yang sama. Anak cucu Adam yang diturunkan ke bumi, rasul demi rasul diutus untuk membimbing mereka. Tapi tujuan rasul diutus satu. Suruh umat manusia sembah Allah saja. Jangan sembah tagut. Sembah Allah saja. Apalagi semua kita tahu tujuan manusia dicipta oleh Allah adalah untuk beribadat pada Allah. Lihat ayat 56 Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat hanya kepadaku. Untuk tujuan itu para rasul diutus satu demi satu. Sampai Nabi Muhammad SAW, dan setelah Nabi tidak ada rasul lagi. Kiamat akan terjadi. Okey, itu pengajaran yang pertama. Allah telah utus rasul kepada setiap umat. Ada yang mendapat hidayah, ada yang mendapat dhalalah. Itu sebabnya kesimpulan yang kedua, pengajaran yang kedua, manusia yang berhadapan dengan perintah atau dakwah para rasul terbagi dua. Ada yang mendapat hidayah dan ada pula yang tidak mendapat hidayah. Atau dengan kata lain mendapat dhalalah. Hidayah petunjuk, dhalalah kesesatan. Tergantung sampai di mana mereka ambil berat terhadap ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, kita termasuk ke dalam golongan yang pertama. Itu sebabnya kita rajin attend kelas. Kita rajin dengar ceramah walaupun online. Sebab di dalam ceramah kepada kita akan didedahkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi untuk kita ikuti. Suruhan-suruhannya kita akan buat, larangan-larangan Quran dan Sunnah kita akan jauhi. Ukuran daripada usaha dan kerajinan tersebut, tentu saja kita layak mendapat hidayah. Tetapi bagi manusia yang malas, tak mau attend kelas, tak mau tambah ilmu, khasnya ilmu Quran dan ilmu Sunnah, walaupun mereka beramal, tak tinggal salat, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali, tapi karena tidak ada ilmu Quran dan Sunnah, besar kemungkinan mereka sesat. Sebab Nabi Muhammad SAW telah berjanji, cara supaya tidak sesat, mestilah jadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Hadis sahih dari Imam Malik, termaktub dalam kitab Al-Muwatta.
Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa Sunnah. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, sekarang Quran dan Sunnah kita tak mau tahu. Besar kemungkinan orang tersebut akan tersesat. Supaya tidak sesat, mesti rajin ikut kelas tafsir Al-Asma'ul Husna, kelas hadis, kelas fiqh, kelas akhlak, dan lain-lain. Pengajaran yang ketiga, manusia dalam hidup bebas memilih. Semua kita tahu tidak ada paksaan dalam agama. Lihat ayat 256 dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat setelah ayatul kursi. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, ayat itu menjelaskan lagi makna ayat ini. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh jelas mana jalan yang lurus dan mana jalan yang menyimpang. Siapa yang menjauhi taghut dan dia hanya beriman kepada Allah, itu bermakna dia telah berpegang pada ikatan tali yang kokoh. Ini yang kita maksudkan. Bila tauhidnya mantap, murni, tak bercampur syirik, dia jauhi segala jenis Tuhan-Tuhan. Sama ada berhala, sama ada menyembah jin, sama ada menyembah busa, sama ada menyembah malaikat, sama ada menyembah alim ulama. Ikut saja, follow saja, walaupun ulama berkenaan tidak bawa ayat Quran dan hadis Nabi. Disuruh ke kuburan, ikut ke kuburan. Disuruh tahlilan di atas kuburan, ikut saja ke kuburan. Dengan mendakwa kononnya ini kubur keramat, ini kubur orang saleh. No. Sebab semua itu dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasul. Ini bahayanya orang yang taklid buta. Ini bahayanya orang yang hanya Islamnya Islam nenek moyang. Tak mau tambah ilmu dari Quran dan Sunnah. Tapi Pak Ustaz, sekarang kan Nabi sudah tidak ada. Macam mana kami tidak ikut Quran dan Sunnah? Ini jawaban. Al-Quran beza dengan kitab-kitab terdahulu. Taurat, Injil, Zabur. Kitab-kitab tersebut tidak ada jaminan. Tidak boleh dipalsukan. Tak ada. Yang dapat jaminan dari Allah hanya Al-Quran. Berdasarkan ayat 9 dari surat Al-Hijr. Wa anzalna ilaika dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikr. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran. Dan kami pula lah yang memelihara Quran dari dipalsukan. Jaminan Allah. Oh, kami tak jumpa Nabi. Nabi dah wafat. Pak Ustaz, tunggu dulu. Ajaran Nabi Muhammad berkuat kuasa hingga kiamat. Walaupun baginda dah tak ada lagi. Tapi baginda bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Alim ulama itu adalah penerus tugas Nabi. Itu sebabnya ulama-ulama hari ini membaca ayat yang sama. Hadis Nabi
ikuti mereka. Tapi bagi ulama yang hanya menyampaikan kebenaran berdasarkan akal semata, tidak bawa ayat Quran, tidak bawa hadis Nabi, tolong abaikan saja. Jangan buang masa. Utamakan ustaz-ustaz yang membawa ayat Quran dan hadis Nabi. Sebab agama Islam milik Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hanya penyampai saja. Bukan membuat atau mereka-reka ajaran baru. Buktinya mereka bawa ayat Quran, mereka bawa hadis Nabi. Dan bukan namanya pewaris Nabi. Andai kata orang menyampaikan Islam sesuka hati. Baca wirid ini, baca salawat ini, nanti dapat ganjaran ini. Satu hadis pun tak dibaca. Satu hadis pun tak dibawa. Kalau bawa hadis pun tak disebut apa derajat hadis tersebut. Nasihat Ustaz, tak usah buang masa. Ikut ajaran seperti itu. Itu sebabnya Ustaz bersedia membantu memberi pencerahan kalau ada pertanyaan dari jemaah. Bukan memarahi. Sebab Islam agama dalil. Bukan agama ikut-ikutan. Nih, Islam tidak paksa. Manusia bebas memilih. Dan itu telah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Hadirin dan hadirat. Ada orang hari ini yang mau ikut kelas tazkirah di mana ustaznya membawa dalil-dalil, hujah-hujah dari Quran dan Sunnah. Itu betul. Ada pula ustaz-ustaz yang menyampaikan asal sampai saja dengan akal semata. Mereka bebas memilih. Cuma nasihat ustaz, berdasarkan ayat ini, kalau kita itu pilih ustaz-ustaz yang membawa atau menyampaikan Islam diikuti beserta dalil, utamakan ustaz-ustaz itu berbanding ustaz-ustaz yang tidak bawa dalil. Malah bila ditanya pula dimarahi. Itu bukan pewaris Nabi. Sikap manusia seperti itu, ada yang memilih kebenaran yang dibawa oleh Rasul, dan ada pula yang memilih sebaliknya. Sebab terdapat juga manusia yang lebih cenderung mengikuti ceramah yang banyak kelakarnya. Seronok banyak ketawa. Ada manusia yang tidak suka cara seperti itu. Itu maknanya kita ada pilihan. Nah, yang keempat, pengajaran yang keempat, ekoran daripada pilihan masing-masing. Maka timbullah ada orang yang beriman dan ada pula orang yang kufur. Kufur itu mereka yang pilih. Mereka bukan tak tahu ada ayat Quran. Dah translate dalam berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa India, Urdu. Mereka boleh baca. Mereka juga tahu Nabi Muhammad telah diutus. Mereka tahu sejarah.
Nabi Muhammad mereka tahu manusia yang paling baik. Allah menyuruh manusia agar beriman kepadanya serta beribadat mematuhinya. Itu Allah suruh melalui lisan Rasul. Allah juga melarang mereka kufur. Jangan sembah taghut. Kemudian Allah menjadikan iman pada sebahagian mereka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Allah masukkan iman ke dalam dada kita. Allah juga jadikan kufur pada sebahagian yang lain. Na'udzubillah. Tetangga kita ada yang kufur. Sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Allah tulis begitu sesuai dengan pengetahuan Allah. Kemana hala tuju yang akan dilalui oleh setiap insan. Itu sebabnya rukun iman yang keenam, iman pada takdir. Baikkah buruk menimpa seseorang, semuanya daripada Allah. Sila baca buku Ustaz Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1. Di sana dijelaskan tentang iman pada takdir. Iman pada takdir pula ada 4 martabat. Pertama sekali martabat ilmu. Yang kedua martabat kitabah, menulis. Martabat yang ketiga penciptaan. Al-masyiah, kehendak. Baru yang keempat ciptaan, al-khalq. Terlalu luas bila nak dibahas. Ustaz sudah tulis dengan lengkap. Lebih-lebih lagi pada edisi yang kedua. Edisi yang terbaru, Kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jilid 1, dengan kulit ini. Bukan kulit yang pertama, kuning, bukan. Jilid 1, kulitnya sama dengan jilid 2. Ustaz telah tambah 10 muka surat. Khas tentang iman pada takdir. Supaya semua kita faham. Rupanya orang hari ini yang dapat hidayah iman sudah tertera di dalam Lauh Mahfuz. Sebelum wujudnya langit dan bumi. Dan itu tidak mustahil bagi Allah. Siapa yang hari ini sesat juga sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Kalam, pen mendapat arahan Allah supaya tulis segala-galanya apa yang akan berlaku di muka bumi. Termasuk si fulan itu dapat hidayah, si fulan itu dapat kufur, sesat. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah hingga akhir hayat sehingga mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa agar Allah lindungi kita daripada kesesatan. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu, khasnya warga lansia, lanjut usia, umur 60, 70, 80, baru dapat penerangan seperti ini setelah umur 70, setelah umur 50. Dulu keislaman kita Islam keturunan saja, nenek moyang. Barangkali kita pernah pergi ke kuburan keramat. Barangkali kita pernah bayar nazar pada kubur keramat. Barangkali dulu kita pernah pakai tangkal. Barangkali dulu kita pernah buat perkara-perkara yang dilarang. Tapi sekarang kita dah tobat. Kita robah habis perkara-perkara yang tidak ada hujah dan dalilnya.
Lalu kita beragama berdasarkan hujah dan dalil yang kokoh dari Quran dan hadis Nabi yang sahih hingga akhir hayat. Nah, yang kelima, kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tadi, orang yang berakal akan mengambil iktibar dan pengajaran terhadap apa yang menimpa golongan yang sesat, yang musnah, yang hancur. Itu sebabnya kita digalakkan sangat agar musafir, turis, traveling. Dalam Quran banyak ayat. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sebagaimana ayat nanti. Ayat berikut. Nah, dalam ayat pertama tadi disebut fasiru fil ard. Mengembaralah kamu di atas muka bumi. Ayat ini mengandung isyarat kita digalakkan supaya safar, traveling. Bukan sekedar safar. Fanzuru, lihat olehmu bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Ustaz buat contoh. Bila kita pergi ke Mesir, jangan lupa pergi ke piramid. Apa dia gambaran piramid itu? Di dalamnya ada kubur Firaun. Siapa itu Firaun? Raja Mesir. Yang ketika diutus oleh Allah Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka tolak ajaran Nabi Musa dan Harun. Malah mereka kejar Musa dan Harun untuk dibunuh. Kejar Bani Israel yang beriman pada Musa dan Harun untuk dibunuh. Akhirnya Firaun mati, lemas di Laut Merah. Tuh dia. Pergi Mesir, jangan lupa pergi ke piramid. Bila pergi di Jordan, jangan lupa pergi ke Laut Mati, Bahrul Mayyit. Laut Mati itu adalah gambaran negeri Sodom yang diutus padanya Nabi Lot. Tapi negeri Sodom itu suka buat homoseksual, lesbian, LGBT. Dilarang oleh Nabi Lot. Tapi umatnya tidak mau ikuti perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Lot. Mereka terus. Lalu Allah Subhanahu wa taala balikkan negeri Sodom. Yang bagian atas jadi bawah, bawah jadi atas. Maka timbullah Laut Mati. Itu sebabnya perbuatan tersebut disebut juga dengan sodomize, homoseksual. Lihat itu, ambil pengajaran. Kalau pergi ke Jordan atau ke Turki, tengok Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan di Jordan, ada yang mengatakan di Turki. Itu pula akibat orang-orang yang taat pada Allah. Lalu Allah SWT tidurkan mereka selama 300 tahun lebih. Biar jadi pengajaran. Itu maksud kita disuruh supaya musafir. Bukan sekedar turis. Tengok mana orang-orang yang taat pada Allah, akhirnya mereka hidup bahagia. Mana orang-orang yang kufur terhadap Allah,
menentang Rasul, akhirnya musnah dan binasa. Itu gunanya safar. Lalu kita sampai ke ayat yang terakhir. Apa kata Allah? In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin. Artinya, jika kamu, hai Muhammad, sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, kamu sangat mengharapkan mereka dapat hidayah, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk pada orang yang disesatkannya. Kalau Allah dah sesatkan seseorang, kau tak akan mampu, hai Muhammad, memberi orang tersebut petunjuk. Nabi Nuh mengajar umatnya 950 tahun. Istri dan anak dibimbing, tapi istrinya durhaka. Anaknya yang bernama Kanaan juga durhaka. Hancur. Nabi Lot juga demikian. Istrinya durhaka. Akhirnya hancur. Qarun juga binasa karena terlalu bangga dengan kekayaan dan menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu adalah sepupu atau cousin daripada Qarun, Muslim. Abu Lahab, Abu Talib, uncle-nya Rasul, mati dalam kafir. Nabi Muhammad tak mampu memberi mereka petunjuk. Sebab Allah dah tetapkan. Allah dah tahu dah dari awal-awal lagi bahawa mereka itu akan menentang kebenaran. Allah juga tahu kita termasuk ke dalam golongan yang mana. Kita berdoa, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapat hidayah Allah, menyembah hanya kepada Allah hingga akhir hayat dan mendapat husnul khatim. Hadirin dan hadirat, itu maksud ayat. Dan sekali-kali mereka tidak mempunyai penolong. Orang yang bila dah sesat, tak ada siapa yang boleh tolong. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikian ringkasan pelajaran kita pada hari ini. Sebenarnya penjelasannya panjang lagi. 10 muka surat. 10 halaman Ustaz tulis. Tapi untuk kuliah online ini cukup Ustaz tersebut secara ringkas saja. Tolong beli buku ini. Hanya berapa ringgit saja. Tapi insya Allah bila kita baca, kita faham, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita bukan hanya bahagia di dunia, jiwa tenang, tapi insya Allah juga akan bahagia di alam kubur, alam barzakh, dan lebih-lebih lagi di alam akhirat, masuk syurga Firdaus. Hadirin dan hadirat